ini problem masalah desa Pak ini. Selama panjenengan dados kepala desa saat ini, masalah ingkang sulit napa Pak ini ketika menjadi kepala desa? Ketika menjadi kepala desa yang sulit nih. Kalau enjoy mana Pak kepala desa bahasanya nggih pripun nggih? Wonten Mas kejadian apa masalah napa mawon Pak ini ingkang pernah selama jenengan jadi kepala desa? Namanya kejadian kadang nggih niku Pak nggih. Untuk pertama kali problem kadang warga niku kan kepala desa untuk menyelesaikan masalah di desa nggih. Niku kalau ada permasalahan di desa sekiranya tidak mencangkut kriminal, ini kan lebih baiknya diselesaikan di desa. Perkecualian kalau sudah masuk di ranah kriminal, memangnya kepala desa tidak berani Pak. Tinggal kedua belah pihak nih Pak. Mohon mangke nggih ada pendampingan dari kepolisian mangke ngoten. Kalau dari soalnya zaman waktu Pak Suwardi menjadi Kapolsek Banjur, Pak kalau ada permasalahan yang masih bisa diselesaikan di desa mohon Pak. Jadi untuk permasalahan yang ada di warga, kadang nggih sampai untuk permasalahan itu nggih bersih tegang ya, namanya kepala desa tugasnya kan cuma hanya mengurai istilahnya mendampingkan kedua belah pihak. Seandainya permasalahan kalau dilanjutkan otomatis mangke nggih ada yang diuntungkan ya ada yang dirugikan kan ngoten nggih. Terus ditarik kesimpulan kalau permasalahan bisa diselesaikan di desa, kenapa tidak diselesaikan? Nanti kalau sudah jenenge emosi sudah reda otomatis kadang nggih soro bahasane wong Jawa nggih getun. Aku ngompetak ngenekno ya getun akhirnya lah. Otomatis dengan dasar niku sing kula nggih acuan untuk mendampingkan warga. Otomatis kan mencari satu, tapi ini kok namanya kejadian warga itu kan salah satu kadang ada yang dikorban namun ini niku dari bahasa segi bahasa niku ada yang dirugikan. Otomatis yang salah minimal kan harus minta maaf sama yang bersangkutan. Otomatis yang dindolimi bahasanya yang disalahi otomatis ya bisa memberi maaf sama yang menjalankan nomor niki wau yang memberi kekerasan nih wau, baik itu kekerasan atau fitnahan. Biasanya kan kalau tidak kekerasan fitnahan nih wau. Jenengan selama jadi kepala desa pernah mendampingkan masalah napa mawon? Mendampingkan masalah terutama nggih anak-anaknya nggih. Nek namanya anak ini kan untuk antar desa kan gelut tarung nih kan waktu pertama niku walah nggih mangke sudah berulang-ulang polisian tapi akhirnya tersampai tidak damai. Kalih lare pundi? Kadang di daerah sekitar Banjur, kadang di kalih Lasem. Nggih sering ngaten. Masalahnya napa Pak? Masalahnya kadang nggih. Kadang terutama kebanyakan dangdut. Bukan niku toya gendeng tukang napa niku saiki nggih pemicune niku. Tapi yang masalah tentang tanah, tapel wates, warisan atau niku. Tapel wates pernah sampai kula melere babirang nate. Pernah kate kula nginget tak kula langsung kula pegang soalnya kalau sampai terjadi malah ngebaya. Soalnya mau tidak mau walaupun saya kecil tapi kan itu tanggungan neng desa daripada engkau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kan kalau masih bisa diatasi kan teman-teman. Ya emangnya kadang ya penuh resiko. Ya mau tidak mau memang gini kok berani tidak berani nggih harus bertindak emang ini kok.
Nah, masalah yang perlu diperhatikan teng Desa Warugunung niku napa Pak iki selama jenengan jabat 2 periode niki? Sing jenengan khawatirkan. Kekhawatiran niku nggih mboten wonten Pak nggih. Soale kekhawatiran niku sing penting warga niku kan memangnya majemuk Pak nggih. Wonten sing ngeklaim ana sing abangan, putihan. Tapi kita selaku kepala desa kan harus Ngayom. semuanya kan kita lindungi. Terutama dicalikan jangan saling menghina, jangan saling mengumpatan di kemauan. Yang penting saling hormat menghormati bahasanya yang walaupun tidak sama tapi kan jenenge wong walaupun iku elek nek diomongi langsung dianu kan ditegur tapi secara halus lah, secara kangge napa niki bahasane bahasa sing halus kan mangke saged di kan diatasi. Jenenge diberi wawasan nang niku. Mangken langsung potong kompas ya. Yang bersangkutan otomatis ya tidak menerima Pak. Selama jenengan dados kepala desa ini menurut jenengan potensi unggulan Desa Warugunung niku napa mawon Pak? Potensi unggulan Warugunung kalau zaman dulu mangke nggih padi samangan niku, padi jagung untuk yang pohon yang yang besar-besar ini nggih mangga sama jambu mente dulunya jambu mente. Cuma sekarang jambu mente sudah habis. Nggih nuwun sewu mangke nek dilipet nggih kula nggih. Habise nek wektu niku kula jamane kayunan niku kula. Oh. Dadose kula setelah anu nggih setelah menyesal sithik menggunduli hutan ini termasuk. Nah, sekarang saat ini kan diganti jati malah untuk pengairan malah nggih niku Pak. Wonten efek ya Pak? Efek nggih. Ketingale untuk penampungan air kirang-kirang anu Pak. Itu menurut pengalaman jenengan ya Pak. Juga zaman riyen nggih di samping ranah dulu untuk air-air niku saya napa niku. Tapi riyen nggih setelah dicekap tapi saat ini juga kebanyakan penduduk itu nopo kan mau tidak mau kan butuh ke debit yang kathah nih ke air. Untuk masa sekarang tadi mohon tasih ada pengeboran melih dari Pamsimas yang ketiga. Nggih intine niku nggih untuk kesejahteraan akan adanya air bersih niku nek saged kan nggih minimal saged nyukupi lah, minimal nek ojo sampai terlalu kekurangan. Soalnya kok wis cari nafkah kadang kurang kok nek golek banyune wis terserat-serat malah akhirnya nggih. Nggih. Apalagi Warugunung ya Pak. Namine Warugunung kan caket gunung. Pantese toyone kathah e. Kathah nggih. Tapi niku dari kemarin nggih ngono Pak. Pokoke berponcarane untuk kita selaku dari pemerintahan desa berusaha untuk memakmurkan warga baik itu terutama masalah berkaitan dengan air bersih. Syukur-syukur mangke bisa untuk pertanian nggih bisa maju dengan ajuan kita selaku dari desa yang menangani di pupuk maupun di pertanian mangke kita himbau untuk menyediakan kebutuhan petani sehingga untuk hasil petani ini sangat maksimal. Pak, yang periode pertama jenengan program unggulan jenengan apa Pak? Program unggulan yang dikatakan program unggulan. Program sebagian besar yang jenengan telateni jenengan fokus. Program untuk waktu yang pertama penataan lingkungan. Penataan lingkungan untuk terutama kan di jalan. Kita bikin untuk yang masuk-masuk ini kan nggih sudah semuanya sudah cor nggih. Jalan sama untuk membuat jalan baru ke pertanian itu. Jalan pertanian. Nggih. Jalan pertanian alhamdulillah sudah ada 3 kita mengambil dari
aspirasi Pak Lutfi, karena dengan adanya bantuan kita waktu ada dana desa, kita mengambil mengambil material dari Pak Lutfi. Kita berharap dibantu Pak Lutfi ya, cuma dengan adanya bantuan. Pak Lutfi ini sinten, Pak? Bu Weti, suami ini pun Bu Weti DPR P3 nih. Ini kan sing estri DPR, sing jaler kan selaku PB nganu niki, Mubarok niki. Material, toko material. Saya dengan berharap di samping di desa itu ada DPR, terutama dari Golkar sendiri kan ada, yaitu waktu niku Pak Ismari yang sekarang dilanjutkan Mas Anjar. Kita juga minta dari P3, yaitu lewat aspirasi terutama jalan-jalan pertanian, sehingga untuk menuju ke pertanian mangke pengangkutan asalnya sing ngusungnya ada atau nggih, akhirnya sketsa bisa dirasakan kan enak untuk mempermudah transportasi ke pertanian. Kalau periode kedua unggulannya apa, Pak? Untuk periode kedua niki penataan kawasan kawasan wisata nih. Desa ini kan termasuk Warugunung, kan termasuk kawasan wisata termasuk 2 kecamatan 7 desa. Untuk kecamatan Pancur, Ceriwek, Warugunung, Banyurep sama Jogunung. Desa wisata Pancur 4 desa ini yang menjadi inti kawasan wisata niku Ceriwek, Durian. Untuk ketiga niki penyangga, karena untuk ke Ceriwek kan melalui jalur Warugunung, melalui jalur dari Pancur gisaken ya, terutama tapi Warugunung terutama. Otomatis kemarin untuk Sambong Gede kita olah menjadi, kalau bisa menjadi kawasan wisata untuk tempat persinggahan sebelum ke Ceriwek. Perencanaan sudah ada penataan, mulai adanya kegiatan-kegiatan anak sekolah sering kita antar ke sana, kadang penanaman pohon macam-macam sering masuk ke sana. Alhamdulillah sudah ada perkembangan walaupun belum maksimal. Dan untuk pembangunan sendiri, karena kita tidak berani membangun yang lain-lain karena sesuai dengan kewenangan dari SDA, sumber daya air. Kalau kita masuk di ranah ini kan makanya salah. Makanya cuma hanya kerjasama. Kalau yang bisa kita manfaatkan yang mana ngoten mawon. Terus sebagai kerjasama antara PSDA sama desa. Karena kan selaku yang ada di desa, walaupun itu kewenangan sumber daya air, tapi kan masih di wilayah Desa Warugunung. Bayangannya kayak apa, Pak, untuk yang wisata Sambong niku? Didesain seperti apa? Nah, untuk desain ini kan ngaten, Pak. Mangke kita membutuhkan orang-orang yang bisa yang sudah mempunyai dasar-dasar ini dibuat apa. Yang pertama kali memang kan belum ada desain itu belum ada, karena kita juga membutuhkan orang-orang yang ilmuwan seperti penataan itu. Tapi pertama-tama kita penataan penghijauan kita tata dulu, yang penting sejuk dulu, nanti untuk penataan yang lainnya mengikuti ngoten mawon. Pak, ini Warugunung niku kerap kali disebut memiliki potensi wisata religi ingkang sae. Nah, Warugunung niku gadah napa mawon, Pak, iki? Misalke wonten istilah ngoten niku. Wisata religi. Wisata religi nggih. Mau kan sejak awal nggih pun kula buka bahwa untuk tahun sebelum ada peninggalan makam Mbah Ki Sendang ya, Sendang niku wau sing 200 tahun sebelum Masehi sama Mbah Santi Bodro. Ini kan termasuk pejuang zaman Majapahit niku nggih teng mriku.
berarti kita punya orang-orang yang waktu itu berkontribusi sama kerajaan waktu ini, termasuk yang beriku. Yang kedua sama niku zaman kebudayaan nggih niku. Yang kedua zaman keislaman, pondok pesantren niku nggih peninggalan nggih juga ada. Samping pondok pesantren pertama kali di Lasem itu di Warugunung, ini satu. Yang kedua kali itu katanya ada kampung Arab, tapi niku cuma belum fix. Yang ketiga niku kadang peninggalan yang ada niku di Gebang itu ada Habib ada, makam Habib niku. Habib Abu Bakar tuh napa niku wonten niku. Dadose untuk masalah keislaman yang berikut niku nggih ada, cuma mangke kita buka bersama-sama nggih penuh dengan kehati-hatian, penelitian yang membutuhkan bukan hanya 1-2 orang, tapi kita harus ada perbandingan untuk menjadi suatu menapa niki sejarah yang syukur-syukur mangke saking fix sesuai dengan zaman dulu ngoten mawon. Yang ketiga kali berkaitan kalih peninggalan yang ketiga, pertama dari Buddha, kedua kali ke Islam, ketiga kali peninggal Belanda. Peninggalan Belanda termasuk Sambung Gede niku nggih, termasuk peninggalan Belanda, bangunan peninggalan Belanda. Terus sama loji yang ada di Gebang, ini nggih masih ada nih. Benteng-benteng niku nggih waktu niku peninggalan Belanda ada. Dan kemarin untuk di Gunung Bugel yang Bontos Kilen niki, mulai sing wonten makame Mbah Awi Engkiat Bupati Lasem niku. Tapi tempatnya sendiri persisnya di mana nggak tahu. Cuma kemarin dari Dinas Permades nate kula jak munggah sareng-sareng rombongan kuwatah niku. Dari Pancur sendiri ke sana. Untuk kula jangan ngeten, kula saking kemarin niku kan nate di Bali. Setelah melihat GWK niku kan perlu mulai untuk melihat Pulau Jawa niku kelihatan ngoten. Garuda Wisnu Kencana niku, Pak. Wonten patung Garuda sing teng kene gunung sing dipahat-pahat niku. Akhirnya wah lagi untuk Gunung Bugel untuk waktu malam hari untuk memandang daerah Lasem Rembang kan bagus. Cuma kemarin ya, lah ini mbak kayak apa nih? Tak kayak GBK apa? Gunung Bugel Kencana, Gelora Bung Karno terus gian Gelora Bung Karno ngoten. Rencananya kula ngoten, tapi nggih mangke ya di samping niku ya ada sisi jeleknya kuwatir sok-sok dia kemusrikan tinggal mangke penataane nggih. Kedua kali mangke untuk penataan niku air Pak sing kesulitan, Pak. Tadinya mangke saged ditata. Yang kedua kali niku yang menjadi tempat sini sejarah-sejarah niku tanahnya sudah menjadi hak milik perorangan ya, Pak. Nggih, dadose kesulitannya kadang teng mriku. Mau dibuat tapi kan harus ada kerjasama yang niku dari pihak kedua niku. Tanah milik warga. Warga nggih. Sebagian besar tempat peninggalan niku milik warga. Mun dihai warga niku. Terus sejarah pripun riyen kok nganu niku cuma sudah menjadi hak milik warga. Tapi yang penting sejarah di situ ada ya dicatat, yang penting catatan ada ngoten riyen. Syukur-syukur mangke bisa di nomor ini dimanfaatkan desa ke pripun carane. Dan posisi Desa Warugunung menjadi desa penyangga untuk kawasan 4 desa di Pancur, untuk penyangga karena kan musim wisata durian kan bagus. Dadose untuk penyangga nika wau termasuk Warugunung kan kita selaku dibuat desa kawasan kan penataan dari daerahnya sendiri kan harus bagus, minimal dari nomor niki penataan lingkungan termasuk sampah-sampah nih harus bersih, penghijauan niku mau tidak mau kita harus mengoptimalkan. Kemarin dari Karang Taruna sudah guyub rukun
untuk menjadikan kawasan niki wau pengambilan sampah, dan ke depan untuk mengolah sampah menjadi biosolar di kono niki termasuk Mas Falah niki termasuk anggotane teng kene mriku. Pak, menurut jenengan, keyakinan jenengan dengan potensi desa Warugunung yang cukup banyak itu wonten peninggalan era Buddha, Majapahit, Islam, Belanda gitu, dan tokoh-tokoh besar langsung juga di Warugunung gitu. Menurut keyakinan jenengan, ke depan desa Warugunung itu ada potensi besar enggak untuk wisata? Untuk warga sendiri katanya optimis ada, Pak. Optimis memang. Kalau jenengan sendiri? Kalau nggak optimis, memang mulai perencanaan untuk membuka itu. Walaupun nanti yang meneruskan yang di belakang nanti monggo, tapi kira-kira mulai sekarang nggih. Tahapan-tahapan sudah ditata. Termasuk program Gunung Bugel Nggih, termasuk mangke. Walaupun mangke yang pegang yang menjadi kepala desa siapapun, yang penting untuk penataan tujuan desa ini dibuat apa kan nggih. Nek saged kan bisa bermanfaat terutama desa sendiri dan wilayah di sekitarnya ngoten, Pak. Iya, iya. Monggo lah mangke nek terlalu dadi kepala desa oyo-oyoan terus ora ono bare mangke malah. Sing penting menata desa ning penting lah. Otomatis visi misi ini kan nggih masuknya teng mriku lah. Iya. Kalau harapan jenengan Pak ini yang terakhir untuk kepala desa ke depan dengan potensi Warugunung yang sangat bagus ini, harapannya jenengan gimana? Untuk ke depan siapapun yang menjadi kepala desa, baik itu siapapun lah, kita selaku kepala desa ini kan mengemban amanat dari warga nggih, mengemban amanat rakyat. Cara basane niku nggih buruhe rakyat. Nek saged nggih berusaha semaksimal mungkin mangke disertai warga nggih saling mendukung. Soalnya jenenge kepala desa niku ngeten nggih. Wong kadang ngopeni wong sak omah keluargane kadangnya wis do congkrah ndak ngopeni wong sak kampung lah. Tapi kita nggih optimis mawon. Kita kalau pesimis mangke nggih malah nggak ada penyelesaian nggih. Kita optimis kita bisa menyelesaikan ngoten mawon. Dan kita bisa menjadikan desa Warugunung menjadi desa yang baik, wargane nggih rukun, mangke nggih kehidupane nggih makmur ngoten mawon.